dari RPP yang Pak Putu buat secara umum sudah baik dan bagus, pelaksananya juga yang lihat sudah bagus, dimana keaktifan siswa terlihat sangat jelas dan kajiannya. Pak Putu juga di awal sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, sudah menulis dalam pelaksananya, menulis juga apa menjadi kompetensi inti. Om Swastiastu, Pak Putu. Selamat pagi. Seperti apa yang sudah Tiang sampaikan sebelumnya, bahwasanya nanti akan mengadakan bincang-bincang terkait dengan pembelajaran yang Pak Putu akan laksanakan, di mana sebelumnya Tiang akan menanyakan beberapa hal terkait dengan perangkat pembelajaran atau IPP yang akan Pak Putu buat. Dari RPP yang Pak Putu buat tentu sudah sesuai dengan sistematikanya. Yang ingin tanyakan di sini Pak Putu, tujuan pembelajaran yang ada dalam RPP Pak Putu yang di sini sudah lihat, sudah dibuat tujuannya, yaitu apa saja tujuannya Pak Putu? Di sini tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan yang pertama melalui demonstrasi media AR dikit, tapi Pak Putu bisa dijelaskan sedikit. Saya menggunakan media inovasi, yaitu media AR Augmented Reality, di mana media tersebut bisa ditampilkan melalui tampilan animasi 3 dimensi, Pak. Dalam animasi 3 dimensi tersebut, siswa dapat mendemonstrasikannya menggunakan smartphone dengan cara men-scan barcode. Kemudian siswa akan dapat melihat bagaimana media tersebut bisa bergerak sesuai dengan sudut pandang dari siswa tersebut. Begitu. Baik, kira-kira Pak Putu, dari media sudah luar biasa sekali di sini. Ini pembelajaran baru untuk bagi yang sendiri, belum pernah melaksanakan pembelajaran seperti ini. Kemudian alat area pengembangan Pak Putu, artinya hal apa yang ingin dikembangkan di sini seperti yang pernah saya sampaikan, ada yang namanya pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Artinya dari hal tersebut yang mana mungkin Pak Putu akan kembangkan? Nanti akan saya kembangkan itu tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga akan dikombinasikan dengan KSI-nya ya, KSI-nya dengan model sosial emosionalnya. Baik, luar biasa sekali Pak Putu di sini tujuan pembelajaran sangat jelas dan juga tujuan area pengembangannya sudah catat. Jadi dari apa yang Pak Putu rencanakan di sini, tentunya Pak Putu akan membuat sebuah perencanaan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tersebut. Nah, yang terakhir, strategi Pak Putu, strategi yang dilakukan apa misalnya strategi untuk karena dalam mencapai KSI tersebut Pak Putu harus memiliki strategi apa? Untuk itu sudah pasti bagus, karena dalam demonstrasi media AR itu membutuhkan teknis untuk mengarahkan siswa, yaitu menggunakan media PowerPoint. Sebelum melakukan demonstrasi, saya juga menampilkan PowerPoint bagaimana cara penggunaan dari demonstrasi media AR tersebut. Baik, itu saja Pak Putu, cukup. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi selamat untuk Pak Putu untuk membuat perencanaan pembelajaran. Ketika pada pembelajaran saya akan ada di dalam kelas untuk melihat Pak Putu seperti apa
menyampaikan apa yang menjadi perencanaan pembelajaran ini. Terima kasih Pak Putu atas waktu dan kesempatannya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dari Pak Putu, untuk ketika Pak Putu mengajar, saya hanya ada di dalam kelas memperhatikan Pak Putu menyampaikan apa yang menjadi perencanaan dari Pak Putu. Setelah di akhir mungkin ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ke Pak Putu. Silakan mempersiapkan kelas, mempersiapkan siswa, dan juga lain sebagainya. Sebelum pembelajaran, mungkin ada yang Pak Putu tanyakan terkait dengan mungkin RPP yang dibuat, ada yang mungkin perlu ditambahkan atau memang ini akan dilaksanakan. Nanti akan saya laksanakan. Nanti Pak Agus yang memantau. Nanti saya mohon masukan dari Pak Agus bagaimana perbaikan atas pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, luar biasa Pak Putu. Nanti mari kita bersama-sama di sini saling mengisi, berkolaborasi. Bahwasanya ketika ada sesuatu yang memang perlu ditambahkan, mungkin bisa kita tambahkan bersama. Terima kasih Pak Putu, selamat mengajar. Iya, terima kasih Pak Agus. Ada yang tidak masuk hari ini anak? Siapa? Widi kenapa lagi? Oh, untuk selanjutnya siapkan perangkat pembelajarannya ya. Nah, buku paket sudah? Alat tulis? Sudah ya. Nah, untuk perlengkapan yang lain nanti akan Bapak bagikan pada saat pembagian tugas kelompok ya. Silakan baca dongeng tentang nelayan dan ikan kecil ya. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Nelayan. Apa yang dilakukan ikan kecil? Dia berjanji. Jika dia besar akan menjadi apa? Santapan ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh nelayan? Apa pesan yang bisa anak ambil dari sana? Ayo, tadi. Ya Wahyu. Ya, hasilnya yang kecil lebih berharga dibandingkan janji-janji yang muluk. Apa yang kita pelajari kemarin? Cara melawat anak ayam. Cara merawat ayam. Lagi apa lagi? Ayo. Ya, cara merawat ikan dalam akuarium. Bagaimana caranya? Dibersihkan akuariumnya. Dibersihkan akuariumnya, bagus. Diberi makan. Diberi oksigen. Ya, diberi oksigen, bagus. Lo perhatikan gambarnya nak. Gambar apa ini? Ikan ya. Gambar yang kedua? Ikan koi. Ya, ada ikan koi ya. Nah, di mana tempat hidup ikan ini nak? Akuarium lagi di mana? Di sungai. Orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Nelayan. Disebut apa? Nelayan. Nelayan. Kita akan kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama nanti anak-anak melakukan demonstrasi ya, tentang jenis profesi dan tugasnya sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak melakukan evaluasi. Perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan nelayan anak-anak? Nelayan menangkap ikan menggunakan bom ikan. Ya, dia menggunakan bom. Nah, ikannya bisa bagaimana kalau menggunakan bom? Iya, sebentar lagi Bapak akan menampilkan kasus pemboman ikan di lautan. Nah, sebentar anak-anak amati, kemudian cari informasi apa yang anak dapatkan pada video ya. Aparat Direktorat Polisi Perairan Polda Nusa Tenggara Timur membekuk seorang nelayan di Maumere, Kabupaten Sika yang tengah menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku saat menangkap ikan. Ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.
Diharapkan para nelayan tidak menggunakan bom saat menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem laut. Siapa yang melakukan pemboman ikan tadi? Nelayan. Apa yang terjadi jika pemboman Merusak ekosistem. ya merusak ekosistem laut? Apa yang terjadi pada nelayan yang membom ikan? Ditangkap. Siapa yang menangkap? Polisi. Ya, polisi. Apakah polisi juga termasuk profesi? Ya. Iya. Siapa yang tahu tugas polisi apa? Tadi kan sudah ada di video. Coba lihat. Menangkap orang jahat. Menangkap orang jahat. Menangkap orang jahat, bagus. Yang pertama ada profesi apa? Polisi. Polisi, ya. Yang keempat, Petani. kemudian yang terakhir, Nelayan. nelayan. Sekarang silakan cari posisi yang tenang. Posisi yang paling nyaman. Tenangkan pikiran. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Mulai konsentrasi sambil memejamkan mata. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Dengarkan gemericik air lantunan piano. Bayangkan anak-anak ada di tempat yang paling indah, tempat yang ingin anak-anak kunjungi, mungkin tempat yang paling indah yang pernah anak-anak temui di mimpi. Rasakan anak-anak merasa tenang, merasakan hembusan angin, banyak hutan hijau yang luas sekali. Rasanya gembira, saya berhak bahagia. Sejuk sekali udara di sini. Rasanya semua masalah lepas di sini. Saya sudah tidak takut lagi, tidak cemas lagi. Rasanya tenang sekali. Tenang. Gembira. Saya bahagia sekali berada di sini. Rasanya beban semua terlepaskan. Ini rasanya saya mengajak teman-teman untuk bermain di sini. Gembira. Ya, silakan kembali. Sekarang silakan anak-anak bentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Halo. Hai. Nah, baiklah, karena sudah semua membentuk kelompok, sekarang akan Bapak bagikan LKPD ya. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang dibaca dulu petunjuk bagaimana cara mengerjakan LKPD. Nah, tugas anak-anak, guntinglah gambar ini. Ya, gambar profesi ini, kemudian tempelkan
pada bagan kotak yang paling atas ya. Kemudian tugasnya digunting juga, kemudian ditempelkan pada kotak bagian bawahnya. Itu disesuaikan ya antara profesi dan tugasnya masing-masing. Sudah ngerti? Nah, sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti perwakilannya masing-masing satu orang ya. Dan nanti setelah selesai presentasi, kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi temannya yang di depan. Hai teman-teman, ini hasil dari kelompok 2. 1. Petani menanam jagung di sawah. Guru mengajarkan peserta didik. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya dulu. Baik, bagaimana tanggapan kelompok 1? 3? Bagus. Duduk, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan kelompok 3. Ya, bagus sekali ya, sudah tepat nih tugasnya. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 1 bagaimana? Bagus. Silakan tepuk tangan. Teman-teman, dari hasil kelompok 4. 1. Guru mengajar peserta didik. 2. Nelayan menangkap ikan di laut. Presentasi dengan sangat bagus ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bermain tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1 2. Siapa itu yang salah? Bang Ayu, Pak. Bang Ayu ya. Ya silakan maju Bang Ayu. Ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Belajar tentang profesi. Profesi dan apa? Ya, profesi dan tugas. Ya. Ada profesi apa saja tadi? Petani, nelayan, membuat apa tadi? Yang anak-anak tempel tadi? Membuat bagan. Ya, bagan jenis profesi dan tugasnya masing-masing. Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai tadi? Membuat apa? Bagan. Ice breaking. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Senang ya? Ya, semoga besok-besok anak-anak selalu senang belajar ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian pada materi hari ini. Nah, sekarang akan Bapak bagikan soal evaluasi ya. Nah, sekarang silakan mulai dikerjakan. Ya anak-anak, sudah selesai? Nah, silakan taruh pekerjaannya di atas meja. Nanti akan Bapak ambil satu persatu. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, kita akan melakukan doa terlebih dahulu ya. Hari ini dipimpin oleh ya Rika. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selamat pagi Pak Guru. Berapa Santi? Om Santi, 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 Om. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kembali di sini kita bercakap-cakap. Tadi sudah saya perhatikan bagaimana Pak Putu melaksanakan apa yang menjadi pembelajaran. Kemudian juga Pak Putu sudah mengevaluasi. Luar biasa, karena kelas sangat aktif sekali Pak Putu. Walaupun mungkin ada beberapa catatan mungkin yang Anda sampaikan. Bagaimana sekarang? Tadi Pak Putu kan sudah menyampaikan perencanaannya. Yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Putu setelah pembelajaran selesai? Ya, perasaannya cukup senang sih bagus karena siswa sangat
senang sekali karena mereka antusias, tumben mereka menggunakan HP untuk melihat media yang akan dipelajari. Berarti antusias ya. Kemudian tadi terlihat Pak Putu juga memberikan ice breaking berupa tepuk. Nah itu di sana luar biasa, mengembalikan kembali konsentrasi siswa. Pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Putu sudah puas dan berhasil dalam pembelajaran ini? Menurut saya sudah puas sih Pak Gus. Namun tidak terlepas dari saya membutuhkan masukan dan arahan dari Pak Agus juga sebagai supervisor saya untuk perbaikan saya ke depan. Nih, betul sekali Pak Putu, terlihat karena siswa Pak Putu mengajarnya sangat mengalir, siswa juga antusias dalam mengerjakan tugas di kelompoknya. Kemudian Pak Putu, hal-hal positif yang sudah Pak Putu lakukan dalam proses pembelajaran, hal positif seperti apa misalnya? Menggunakan apa misalnya positif dari pembelajaran yang Pak Putu lakukan, persiapan positif apa? Bahkan media seperti apa? Bisa Pak Putu jelaskan sedikit? Hal positif yang ada dalam pembelajaran ini, siswa mendapatkan pengalaman baru melalui pengenalan teknologi. Seperti yang tadi saya sampaikan, teknologinya kan baru menggunakan augmented reality, yaitu merealitaskan media 2 dimensi menjadi tampilan 3 dimensi yang sangat menarik bagi siswa. Baik, luar biasa. Nanti di sini Pak Putu sudah membuat sebuah konten ya, dan juga proses juga perencanaan yang berbeda. Karena di awal dilihat dari Pak Putu pembelajaran di awal, Pak Putu menceritakan bagaimana siswa untuk membaca dongeng, menemukan tokoh dari dongeng itu sebagai persepsi Pak Putu. Kalau tidak salah adalah materinya di sini tentang menyayangi hewan, tema 3 subtema 4 mungkin ya kalau saya. Kemudian di sana luar biasa Pak Putu. Kemudian terkait dengan diferensiasinya Pak Putu sedikit. Diferensiasi itu artinya seperti yang Pak Putu ketahui, diferensiasi kan artinya berbeda, di mana siswa melakukan sesuatu yang berdasarkan kesenangannya. Tentu Pak Putu punya siswa yang senang menggambar, kemudian ada yang tadi yang lihat ada yang senang berbicara, ada juga yang senang menulis. Nah, seperti apa teknik Pak Putu di dalam kelompok tersebut? Karena dalam kelompok yang Pak Putu berikan tugas terlihat sekali diferensiasinya Pak Putu. Ada yang menempel, ada yang memotong. Kemudian hasilnya yang belum produknya, prosesnya sudah terlihat, cuma produknya ini Pak Putu, produknya masih sama, keseluruhan siswa masih sama hasilnya. Untuk kedepannya seperti apa mungkin perencanaan Pak Putu? Untuk kedepannya saya akan melakukan perencanaan yang lebih baik lagi seperti arahan Pak Agus, melalui perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin yang saya ajarkan dalam prosesnya sudah melakukan diferensiasi, namun belum juga tertulis di perencanaan saya, sehingga mungkin ada yang belum tersinkron secara sangat baik lah untuk di sini. Tidak masalah Pak Putu, secara umum sudah sangat luar biasa sekali, yang sudah lihat sendiri bahwasanya diferensiasi itu sudah terlihat, namun di perencanaan belum tertulis. Lah mungkin kedepannya akan menjadi tindak lanjut bagaimana artinya pembelajaran diferensiasi itu direncanakan, kemudian juga dilaksanakan, kemudian untuk mendapatkan sebuah evaluasi. Tetapi dari apa yang dia perhatikan secara nyata sudah muncul, Pak Putu juga sudah belajar tentang KSE. Di sana ketika Pak Putu menanyakan perasaan siswa setelah mulai pembelajaran, Pak Putu juga memberikan ice breaking untuk mengembalikan mindfulness siswa atau tingkat kesadaran. Dan terakhir dengan singkat, tetapi Pak Putu bisa mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, dan hasilnya luar biasa sekali. Siswanya Pak Putu sangat antusias. Nah di sanalah yang namanya keterampilan sosial emosional anak Pak Putu, di mana kita harus belajarkan siswa untuk mengenali
perasaan anak-anak saat berada di sekolah. Hal ini penting untuk kita Pak Guru sehingga mampu masuk ketika memberikan pelajaran ketika perasaan siswa itu nyaman, tenang, aman. Kemudian membawa siswa tersebut ke perasaan tersebut dengan dia melakukan teknik stop, mungkin mereka masih ada bersedih, tadi masih berlari-lari di luar, kemudian terlihat ada bel, kemudian belajar, mungkin perasaannya masih senang bermain, kemudian Pak Putu membalikkan perasaan tersebut untuk kembali mempersiapkan untuk membuat perasaan nyaman. Dengan perasaan nyaman itu Pak Putu kembali melanjutkan pembelajaran. Nah, catatan yang sedikit artinya mungkin nanti di penyusunan biar kelihatan dalam pelaksanaan sudah muncul, tetapi di penyusunan mungkin yang akan memberikan beberapa contoh RPP yang bisa mungkin diamati, ditiru dan dimodifikasi disesuaikan dengan materi. Secara umum rencana pembelajaran Pak Putu sudah sangat bagus tahapannya, dari penulisan kompetisi dasar, kompetisi inti, kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal, inti, kemudian penutup, penilaian, evaluasi, itu sudah jelas sekali. Terima kasih Pak Putu atas waktu dan kesempatannya. Di sini kita berbincang-bincang, di sini tidak ada istilahnya untuk menggurui, tetapi kita belajar bersama. Terima kasih Pak Putu.